Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Garut. Nama saya Firman Sopandi sebagai supervisor tempat unit kerja di SD Negeri 2 Sukamaju, Kecamatan Cilawu. Dan rekan saya, nama saya Nina Nur Hasana, saya unit kerjanya di SMK Terabani, Karangpawitan, Garut. Dan rekan saya Syekh Musli, unit kerja saya SDN 2 Sukahati, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut. Nah, pada kesempatan kali ini saya sebagai supervisor, kemudian rekan saya Ibu Nina sebagai coach, dan rekan saya Pak Cecep sebagai coaching. Insya Allah pada kesempatan kali ini kami akan melaksanakan demonstrasi konseptual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik terdiri dari supervisor, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Nina, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Pak Firman, alhamdulillah baik Bapak. Alhamdulillah baik Bu Nina, hari ini akan kita lakukan kegiatan coaching ya? Ya. Bagaimana, sudah siap Bu? Siap Bapak, hari ini saya akan melaksanakan coaching beserta dengan Pak Cecep. Berhubung dengan tugas saya sebagai supervisor, Bu, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan pada Ibu Nina. Yang pertama mengenai praktik coaching yang Ibu laksanakan kemarin, Bu. Kira-kira bagaimana Bu perasaannya, Bu? Untuk coaching kemarin ya saya pasti ngerasa nervous ya Pak, kemudian juga deg-degan karena itu mungkin coaching pertama saya dan saya juga belum terbiasa dengan proses coaching tersebut ya, karena harus sesuai dengan alur kita juga ya Pak. Baik, jadi karena memang belum terbiasa ya Bu, semoga untuk kegiatan kali ini lancar ya Bu. Iya Pak, amin. Baik, untuk dalam proses coaching ini kan ada 3 prinsip coaching Bu ya, yang harus diperhatikan. Yang pertama kemitraan, kemudian yang kedua kecakapan kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Selanjutnya pada proses coaching ini juga kan ada 3 kompetensi Bu yang harus dilakukan, yaitu present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nih, kira-kira yang Bu Nina masih kurang yakin di bagian mana Bu? Kalau saya sih di bagian present ya Pak, karena kan kita harus hadir secara utuh dan fokus ya, dan harus fokus juga apa yang ingin disampaikan kepada murid sebagai coach ya. Kalau kita kurang fokus, otomatis kita menjadi kurang aktif dalam menanggapi coaching dan juga tentunya sulit dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Baik, jadi Ibu merasa bahwa di bagian present ini ya Bu, yang perlu dikembangkan lagi, benar Bu? Ya betul sekali Bapak. Terakhir nih Bu ya, apa yang Ibu inginkan dari coaching kali ini Bu? Yang pasti saya berharap akan ada solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching tersebut. Baik, semoga coaching kali ini dapat berjalan lancar ya Bu. Dan selanjutnya saya persilahkan Ibu untuk melakukan coaching, dan saya sebagai supervisor akan mengamati coaching yang Ibu lakukan. Apakah sudah sesuai dengan alur kita, dan tentunya untuk bagian present, apakah nantinya akan biasa saja ataukah justru meningkat dengan sangat baik Bu? Silakan Ibu dilanjutkan ya Bu. Baik Pak, terima kasih. Semoga nanti coachingnya berjalan dengan lancar. Amin. Selamat siang Pak Cecep, bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Selamat siang Bu, alhamdulillah hari ini kabarnya saya baik-baik saja. Alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya pada Pak Cecep yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk melakukan coaching ini. Pada kesempatan kali ini, jadi apa yang ingin Bapak sampaikan pada obrolan ini? Baik, saya juga berterima kasih kepada Ibu yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk mendengarkan permasalahan yang saya hadapi. Ini Bu, saya itu ada sedikit permasalahan dalam pembelajaran. Tugas pokok saya Bu di sekolah sebagai guru PAI, namun kepala sekolah memberikan tugas tambahan kepada saya Bu sebagai guru bahasa Inggris. Nah kadang saya itu merasa bingung kalau sudah berada di kelas yang muridnya itu lebih banyak diam. Jadi tidak seperti murid yang memberikan respon saat saya menyampaikan materi di pelajaran PAI, muridnya itu antusias begitu. Jadi
lebih kepada proses pembelajarannya ya Pak. Jadi Bapak dapat mendapatkan tugas tambahan yang tidak sesuai dengan mata pelajaran yang Bapak ampu. Betul kayak gitu Pak? Betul Bu, kurang lebih seperti itu. Baik, sebelum kita melanjutkan obrolan kita ya Pak, saya mau tanya nih, kira-kira apa sih yang Pak Cecep inginkan dari obrolan kita kali ini? Untuk percakapan obrolan hari ini, saya menginginkan adanya solusi Bu yang saya rasakan dalam permasalahan yang saya hadapi. Karena terkadang saya bingung Bu, harus ngapain di kelas, berbeda jauh kalau saya mengajar sesuai latar belakang pendidikan saya, yaitu guru PAI. Sedangkan ini berbeda dengan latar belakang pendidikan saya, yaitu bahasa Inggris. Memang sangat jauh sekali ya Pak. Baik, kalau saya boleh tahu kira-kira situasi apa sih yang sedang Bapak hadapi saat ini? Atau mungkin Bapak bisa menjelaskan bagaimana perasaan Pak Cecep waktu mengajar pelajaran bahasa Inggris ini? Jujur saja ya Bu ya, kalau saya masuk ke kelas, saya masih bingung Bu. Nanti mau ngapain, mau saya kasih model pembelajaran seperti apa. Karena mereka itu lebih suka mencatat daripada diskusi. Dan itu memang sempat saya tanyakan di awal pembelajaran. Jadi awal semester saya sampaikan ke murid bahwasannya saya mengajar mata pelajaran bahasa Inggris. Jadi saya tanya ke murid-murid juga lebih menyukai model pembelajaran apa nantinya kita di kelas. Sedangkan di saat pelajaran PAI lebih suka dengan diskusi, tapi pada saat pelajaran bahasa Inggris mereka lebih suka mencatat dan imbasnya mereka kurang aktif atau kurang antusias dalam pembelajaran bahasa Inggris. Berbeda dengan pembelajaran PAI lebih suka diskusi dan aktif pada waktu melakukan kegiatan pembelajaran kelas. Baik, lalu Bapak sudah pernah tanyakan belum kepada murid tentang kemauan mereka saat pembelajaran? Sudah Bu, beberapa hari kemarin saya tanya lagi ke murid-murid saya. Dan saya juga meminta mereka untuk menilai saya. Karena saya berpikir jangan-jangan kesalahannya ada di saya. Dan ada murid yang bilang kalau dalam penyampaian materi bahasa Inggris terkadang saya kurang detail. Baik, saya terima itu dan saya berusaha memperbaiki dengan menambah literasi dan juga menambahkan detail dari pembelajaran itu dalam bentuk PPT. Jadi dalam pembelajaran mereka masih lebih banyak diam dan kurang ada respon. Seperti itu Bu. Baik, tadi Bapak menyampaikan bahwa Bapak sudah berusaha menambah modal belajar ya Pak, tetapi masih kurang respon dari murid ya Pak. Lalu kalau boleh saya tahu nih Pak, kira-kira dalam pembelajaran Bapak itu menginginkan murid yang seperti apa? Yang saya inginkan Bu dalam pembelajaran saya di kelas menginginkan yang murid yang aktif, antusias, tidak hanya mendengarkan tapi juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada guru agar suasana KBM di kelas itu lebih hidup Bu. Baik, jadi Bapak lebih suka apabila komunikasi di kelas itu aktif ya Pak? Iya Bu, jadi di kelas itu bisa hidup, tidak cuma guru menjelaskan, murid juga tidak hanya mendengarkan, tapi ada pertanyaan-pertanyaan Bu dari murid. Dan hal itu tentunya juga memaksa saya untuk belajar lebih banyak lagi tentang mata pelajaran bahasa Inggris. Lalu apa yang mungkin dibutuhkan untuk mencapai hal tersebut? Yang mungkin bisa Bapak lakukan dalam waktu dekat-dekat ini Pak? Menurut saya yang mungkin bisa saya lakukan adalah sedikit merubah cara pembelajaran saya Bu, atau model pembelajaran yang saya terapkan di kelas Bu. Mungkin saya akan meminta kepada murid-murid untuk membuat pertanyaan secara pribadi, sekaligus teman-temannya yang lain juga menyiapkan jawabannya. Jadi mereka bisa lebih aktif Bu dalam pembelajaran, juga tetap bisa mencatat apa pertanyaan dan jawaban dari teman-teman yang ada di kelasnya. Selain itu, mereka juga bisa mempresentasikan tugas kelompok atau individunya Bu, sehingga dapat mengasah kemampuan mereka dalam komunikasi. Karena nantinya bisa saja yang kita dipelajari di kelas ini bisa dipraktekkan di dunia pekerjaan, khususnya dalam bidang pelayanan Bu. Karena kalau kegiatan semacam diskusi
hanya beberapa anak yang berpartisipasi Bu dan banyak yang tidak. Selanjutnya saya juga dalam proses pembelajaran insya Allah akan menambahkan beberapa variasi Bu, semacam menggunakan aplikasi quizzes agar mereka tidak bosan. Baik, luar biasa sekali ya yang telah Bapak sampaikan barusan. Bapak benar-benar merencanakan bagaimana melakukan pembelajaran yang membuat anak dapat aktif di kelas. Walaupun tentang materi yang memang sedikit sulit ya Pak, karena jauh berbeda dari tugas Bapak yang di AMPU yang sebenarnya, yaitu Bapak sebagai guru PAI. Iya Bu, betul sekali Bu. Kira-kira kapan hal tersebut akan Bapak lakukan? Mungkin sekitar minggu depan Bu. Kebetulan minggu-minggu sekarang ini ada kegiatan FTBI di sekolahnya. Baik Pak, tidak terasa ya waktu ini sudah ada di akhir ya Pak. Terakhir, apa yang bisa Bapak dapatkan dari obrolan singkat kali ini? Untuk obrolan singkat ini yang ingin saya dapatkan itu yaitu menemukan solusi Bu. Apa yang harus saya lakukan untuk membimbing murid saya di kelas. Dan saya juga memiliki keberanian untuk mencoba hal baru bersama murid di kelas agar pembelajaran menjadi menyenangkan. Baik, semoga apa yang kita bicarakan kali ini tadi juga dapat menumbuhkan ya motivasi belajar untuk Bapak. Kemudian juga saya tunggu ya cerita selanjutnya. Bagaimana hasil setelah Bapak menerapkan rencana tersebut. Kemudian Bapak juga saya ucapkan terima kasih sekali Pak untuk waktunya. Ini sangat berharga sekali percakapan kita kali ini. Ya, terima kasih juga Bu sudah meluangkan waktu mau mendengarkan permasalahan yang saya hadapi. Selamat siang Bu. Selamat siang Pak Cecep. Kita beri aplaus untuk kegiatan praktik coaching hari ini. Ibu Nina dan Pak Cecep sudah melakukan praktik coaching yang luar biasa, sangat baik. Terlihat alur tirta pada percakapan yaitu tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian ada yang ingin saya sampaikan dari praktik coaching yang sudah Bapak Ibu lakukan, khususnya kepada Ibu Nina selaku coach. Menurut Ibu, apakah indikator keberhasilan dari diskusi tadi, Bu? Indikator keberhasilan dari diskusi ini yaitu bagaimana coach dapat menemukan rencana atau solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dan dapat melakukan rencana aksi yang sudah dibuatnya. Baik, jadi untuk rencana aksi dan solusi nanti akan Pak Cecep ya lakukan sendiri pada pembelajaran selanjutnya ya Bu. Ya, betul sekali. Kemudian tadi Bu Nina sampaikan bahwa ingin mengembangkan pada kompetensi present atau kehadiran penuh. Di sini saya mengamati bahwasannya Ibu sudah dapat melakukannya dengan baik Bu. Karena dengan kita hadir secara penuh menjadi pendengar setia pada praktik coaching ini dan memberikan pertanyaan yang berbobot akan membuat coaching menjadi lebih terbuka dan merasa nyaman dalam menggali solusi dari permasalahan yang dihadapi. Dan juga dapat memotivasi coaching dalam melakukan rencana aksi yang telah disusun dengan lebih baik dan maksimal. Iya, betul sekali Pak Firman. Terima kasih Ibu Nina selaku coach dan Pak Cecep selaku coaching atas praktik coaching hari ini dan memberikan pembelajaran pada kita semua bahwa menjadi coach memang harus memperhatikan kompetensi-kompetensi sehingga tercipta solusi dari permasalahan yang dihadapi coaching. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.